Kita lanjutkan dialog kita ya, Ci Olive. Jadi nggak perlu tunggu suami, banyak wanita beli rumah meski sendiri. Ini luar biasa sekali. Mau dong hitung-hitungannya, kalkulasi gimana sih sampai banyak banget data begitu ya, banyak perempuan yang memang akadnya itu dilakukan oleh perempuan begitu. Artinya kan ada persiapan-persiapan atau hitung-hitungan tersendiri begitu. Nah, ini idealnya kayak gimana kalkulasinya? Oke, mungkin kalau sebelum kita ngomongin terkait yang ideal dulu nih Syafira, belakangan kan kita tahu ya Pak Erick Thohir tuh cukup menggaungkan terkait dengan KPR 30 tahun katanya. Bener, Ya, itu lama nggak sih atau itu pas ideal? Itu lama banget ya? Sebenarnya kalau kita ngomongin KPR 30 tahun kan bukan Indonesia aja ya yang ngejalanin demikian. Ada Singapura, ada Jepang, terus juga ada Hong Kong, ada Amerika juga rata-rata KPR-nya memang lama-lama. Tapi masalahnya kita bisa lihat beneran nggak sih semenguntungkan itu? Mungkin cicilannya kelihatan kayak kecil kan, mungkin kita sanggup-sanggup aja. Tapi at the end after 30 tahun itu berapa banyak uang yang kita bayar, sekaligus kita kasih hitungan ya. Kira-kira kalau 30 tahun tuh rasanya nggak bisa tidur nyenyak kayak 30, karena saya punya utang terus gitu. Oke, thank you. Ini kalkulasi. Nah, ini contoh ya, kalau misalkan kita bikin hitungan terkait dengan KPR, dengan asumsi atau wacana yang digadang-gadang oleh Pak Erick Thohir tenor 30 tahun. Berapa sih sebenarnya yang kita bayar? Nah, aku tuh ada sempat googling nih, Safira. Jadi rata-rata kemampuan masyarakat Indonesia beli rumah tuh di harga rumah berapa sih? Gitu kan. Jadi rata-rata masyarakat, kita ngomonginnya bukan Jakarta doang ya. Itu di 200 sampai 500 juta. Jadi aku anggap katakanlah belinya di harga rumah 500 juta deh. Zaman sekarang kalau misalnya pembelian rumah pertama itu DP-nya bisa 10% gitu ya, jadi 50 juta. Nah, ini aku pakai kalkulator, Sobat Cuan, ini aku ambil dari websitenya Felicia Putri Ciasaka gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya DP-nya 10%, pokok pinjamannya kan 450 juta ya. Jumlah periode cicilannya tuh 360 bulan atau 30 tahun gitu. Ternyata hasil dari hitungan ini kan kita tahu kalau yang namanya KPR itu ada yang namanya bunga fix, biasanya 1-5 tahun, sisanya itu floating. Meskipun nggak tahu ya, biasanya kalau 1-5 tahun fix itu tenor 15 tahun. Mungkin aja kalau tenornya 30 tahun, fixnya bisa lebih lama gitu, 10 tahun. Cuma aku pakai hitungan yang umum aja, yaitu bunga fixnya itu sekitar 60 bulan atau 5 tahun. Katakanlah bunga fixnya itu 7%. Ternyata total bunga periode fix 5 tahun pertama kita aja tuh udah bayar bunganya tuh 153 juta. Ya itu kan? Udah balapan banget ya sama harga rumahnya. Bunga fixnya aja udah hampir setengah dari harga rumahnya ya. Yang kedua, memasuki masa bunga floating ya. Bunga floating biasanya itu di 12-13%, tapi aku ambil angka 12%-an. Berarti ini di bulan 61 sampai ke 360 gitu ya. 10 tahun, 300 bulan, itu ternyata total bunga yang dibayarkan aja totalnya itu 914 juta. Jadi total bunganya itu 1 miliar. Jadi beli harga 500 jutaan, bunganya aja 1 miliar. 1 M. Itu gimana itu coba deh? 30 tahun ya kan, 2 kali lipat. Nah, di sini ada nih, total bunga KPR dari pokok pinjaman itu sebesar 237% gitu ya. Nah, ini untuk lebih detailnya, dan kalau misalkan kita breakdown di sini, ternyata kayaknya hitungan breakdownnya nggak masuk ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman tahu, dari perhitungan ini ternyata ditemukan cicilan setiap bulannya itu sekitar 2 juta sekian ya, sampai 3 jutaan. Jadi ibaratnya, ini 2,9 juta deh kalau nggak salah. Ibaratnya bulan pertama sampai 60 itu segini cicilannya. Bulan 61 sampai bulan 360. Pas floatingnya itu 3 juta. 3 juta plus ya ini. Aku lupa. 3 juta plus ya? Iya, 3 juta plus. Tapi kalau secara hitungan gimana ya? Maksudnya kayak yakin mau lagi gitu memang kan? cicilannya mungkin untuk mereka-mereka yang penghasilannya 10-15 juta, apalagi joint income gitu ya, terlihat cukup kecil. Tapi sebenarnya kalau kita total 30 tahun, bayar bunganya itu cukup gede. Tapi kita juga nggak bisa salahin pemberi pinjamannya ya, karena kan kita memang dapat pinjaman dan memang sudah skemanya seperti itu gitu. Jadi mungkin
bisa jadi harta bersama karena pas lunasinnya pas udah married. Bahkan udah mau pensiun ya. Udah mau pensiun, aduh ini berat banget. Tapi ini kita sudah ada pertanyaan dari sosmed, Cia Olive ini dari @nisau. Cia Olive, aku fresh grade dengan penghasilan UMR. Nantinya misalnya sebenarnya apa aja sih pos yang perlu kusisihkan biar merdeka finansial? Oke. Ini Nisa nih. Oke. Tadi kita nggak tahu ya, Nisa tuh kira-kira umur fresh grade tuh 22-an ya? Iya, 22-an baru lulus. Nih hari ini kita temanya rumah, tapi pertanyaannya financial freedom, tapi nggak apa-apa. Cuma gini, cara ngitung untuk kamu bisa tahu kamu mencapai financial freedom itu angka yang kamu butuhkan itu gampang. Cukup pakai yang namanya 4% rules. Justru makin kamu sekarang muda, menurutku masih bagus banget untuk kamu mulai lebih cepat untuk berinvestasi gitu ya. Karena waktu compound interest-nya itu masih panjang gitu. Dan masih banyak waktu apabila kamu melakukan kesalahan dalam berinvestasi. Jadi metode 4% rule itu adalah sekarang pengeluaran kamu dikali per tahun ya. Biar cepat hitungannya, per tahun dikali 25 kali. Oke, berapa? Ya misalnya sekarang pengeluaran berapa? 5 juta. Berarti misal. kan per tahun itu berapa? 60 ya? 60 juta per tahun, berarti dikali 25 kali artinya angka financial freedom yang harus kamu capai itu 3 miliar, sekitar 3 miliar. Nah nanti baru kamu tinggal atur strategi gimana cara mencapai 3 miliar ini. Perhitungannya agak kompleks, aku nggak bawa kalkulator, jadi next time nanti kita bisa hitung bareng-bareng. Hanya saja pokoknya nanti kamu bisa udah tahu ya angka yang harus dicapai adalah 3 miliar, gimana saya mencapai 3 miliarnya kamu bisa sisihin investasi di berbagai instrumen investasi yang kamu pahami. Oke, semoga terjawab ya Nisa. Ini ada dari berikutnya @irahulu031. Nih KPR dengan tenor super panjang, ini cocoknya diambil oleh segmen apa sih Kak? Khawatir banget 30 tahun, ini bener banget ya. Kita nggak bisa tidur nih, tidur nyenyak. Kalau kita ngomongin KPR 30 tahun ini memang kalau bisa ya, tentunya orang-orang yang punya penghasilan tetap dan juga meyakini bahwa dia akan di industri tersebut dalam jangka panjang. Dan industrinya, industri tempat dia kerja ya, masih ada dalam jangka panjang. Yes. Sustain. Aduh, di tengah ketidakpastian ini kayaknya banyak yang nggak pasti kan, jadi kayak susah juga ya kita mikirnya. Sebenarnya kalau itu kan dari sisi negatif ya, mungkin banyak orang yang takut seperti ini, aduh masa nanti ini cicilannya 30 tahun, 20 tahun lagi, umur saya misalnya 50 tahun, masa 50 tahun lagi masih mikirin cicilan gitu kan ibaratnya. Tapi kalau misalkan Anda merasa nyaman, ya nggak apa-apa juga. Toh kalau kita mau ambil sisi positifnya, harapannya setiap tahun pendapatan kita kan bisa naik dalam jangka panjang, harapannya gitu ya. Tapi kalau Anda merasa ragu-ragu bahwa pendapatan saya takutnya nggak bisa naik di masa yang akan datang, ya coba pertimbangkan aja pakai cara lain. Cia Olive bisa nggak kasih coret-coretan gitu ya, kalau misalkan kita lihat, kayak misalkan tadi untuk gaji 10 juta, terus kayak misalkan KPR 10 juta gitu, KPR-nya 30 tahun anggarannya, itu hitung-hitungannya gimana biar ideal? Oke, anggaran keuangan ya. Ini kan pendapatan. Pengeluaran. Katakan kita pakai metode berapa? 50, 30, 20, oke. Jadi ini kebutuhan pokok. Yang ini untuk cicilan, karena berdasarkan perencanaan keuangan yang ideal itu cicilan jangan lebih dari 30% pendapatan. Yang ini investasi. Jadi kok nggak ada keinginannya karena masih punya cicilan, ya utamain untuk cicilannya dulu dong, diutamain. Jadi keinginannya bisa masuk di pos ini misalnya 5-10% gitu ya. Katakanlah di sini kebutuhan pokok. Sorry, ini apa ya Ci? Ini investasi. Investasi, belum dana darurat dan lain-lain itu masuk kemana ya? Kalau dana darurat bisa masuk dari pos ini aja sebenarnya. Kalau biar lebih gampang kita jangan investasi ya, pos masa depan. Pos masa depan itu artinya adalah ya proteksi kita juga,
Ya investasi kita juga, iya. Jadi masuk 20% itu? Jadi 20% misalnya 5%-nya dana darurat, 5%-nya misalnya proteksi kesehatan kayak bayar iuran BPJS, baru 10%-nya untuk investasi. Oke, ini kebutuhan pokok ya, misalnya tadi kan untuk makan, berapa? Misalnya 2 juta, sekolah anak misalnya 500.000 gitu ya. Sorry, kalau dana pensiun masuknya kemana ya, Ci? Investasi. Tetap sini ya? Iya, oke. Ini yang lain, misalnya listrik, sekian. Nah, di sini baru, ini kan kebutuhan pokok. Ini kewajiban. Cicilan tadi. Nah, pastiin kalau misalkan punya cicilan KPR udah 30% ya. Misalnya tadi ini cicilan KPR-nya 3 juta. Berarti kan ini udah 30% dari pendapatan ya? Iya. Jangan ada cicilan lain. Jadi 30%-nya itu pastiin bener-bener total cicilan dari pendapatan gitu. Jadi jangan ada cicilan kendaraan dan lain-lain. Kalau misalkan masih ada cicilan kendaraan, berarti cicilan KPR-nya harus lebih rendah. Pokoknya in total cicilan kamu per bulan itu maksimum 30% dari pendapatan. Yes. Oke. Mau ada cicilan 3 jenis barang gitu ya, rumah, kendaraan. Nah, tapi aku mau disclaimer ini jangan dipelintir ya kata-kataku. Kadang-kadang Sobat Cuan nih suka gini, katanya Ci Olive tuh yang penting nggak apa-apa di cicilan, yang penting maksimum 30%. Jadinya yang harusnya nggak urgent untuk ngambil cicilan, ambil cicilan aja. Soalnya katanya Ci Olive nggak apa-apa, bukan gitu ya. Jadi cicilan itu manajemen utang itu kalau kalian urgent aja memang butuh ngambil cicilan. Kalau enggak ya nggak usah punya cicilan gitu kan. Lalu ini pos untuk masa depan. Pos untuk masa depannya tadi kan 20% kan dari 10 juta ini. Maka kan 2 juta, nah ini bisa dipecah 500 ribunya buat dana darurat, 500 ribunya misalnya buat apa? BPJS. Tapi kan saya udah ada BPJS dari kantor. Kamu lihat anggota keluarga kamu ada yang bergantung finansial nggak sama kamu? Misalnya orang tua. Belum lagi sandwich generation. Betul, kalau orang tua misalnya bergantung kehidupan atau finansial sama kamu, maka harus bikinin orang tua BPJS ya. Baru sisanya 1 juta untuk mencapai tujuan keuangan gitu. Oke, menarik banget ya. Tapi kalau misalkan soal hitung-hitungan KPR dan segala macam lainnya begitu ya. Tadi mending milih kayak panjangnya 30 tahun atau memang sewa juga atau gimana? Karena banyak juga loh dari beberapa orang penganut lebih memilih nyewa daripada ketimbang beli rumah. Sebenarnya kita kalau ngomongin KPR atau sewa rumah ini perdebatan yang nggak bakalan ada ujungnya karena setiap orang itu balik lagi prioritas keuangannya tuh beda-beda gitu ya. Terus juga beliefnya mereka itu berbeda-beda. Jadi mana yang lebih oke? Nanti Sobat Cuan bisa jawab sendiri. Yang penting harus bisa menjawab pertanyaan saya ini. Yang pertama, apakah KPR atau sewa? Ya kan? Tergantung fungsinya. Apa tujuan beli rumah? Kalau tadi juga saya udah pernah menyampaikan, saya itu punya rumah karena untuk berteduh, ya kan? Berteduh aja untuk istirahat. Harus nggak punya rumah? Maksudnya KPR. Bisa juga sewa kan? Oke, jadi pertama itu fungsinya. Yang kedua, sekedar untuk tempat tinggal atau aset. Tadi kan, kalau mau dijadiin aset, ya berarti silakan aja. Kalau misalnya mau KPR rumah. Cuma saya mau disclaimer dulu untuk Sobat Cuan tuh seperti ini. Dalam pencatatan secara akuntansi, memang rumah itu aset. Kita ngomongin pencatatan akuntansi ya. Rumah itu pasti ditaruh di dalam kolom aset. Tapi secara fungsi, rumah itu belum tentu aset investasi. Oke, rumah tinggal ya terutama. Dalam artian ketika kita membeli rumah untuk tinggal ya, secara manfaatnya sesungguhnya ini beneran aset atau liabilitas gitu. Karena rumah ini tidak menghasilkan pendapatan gitu ya. Dicatatkan secara akuntansi memang aset, tapi aset yang tentunya nggak akan kita jual. Kan kita masih tinggal di situ, bener nggak? Kecuali kita mau ganti rumah. Kenapa saya mengingatkan hal ini? Supaya Sobat Cuan benar-benar paham ketika mau beli rumah, rumah ini peruntukannya untuk apa. Oke, harus jelas dulu ya. Iya. Yang kedua, tentang finansial. Apakah memiliki kemampuan? Cicilannya pastiin di bawah 30% pendapatan ya. Kalau misalkan mau sewa, sewanya itu jangan lebih dari 15% pendapatan. Kenapa?
kan jaga-jaga ya, dalam artian mungkin sekarang nggak mau beli rumah, tapi di masa yang akan datang pengen beli rumah, maka harus ada yang disimpan untuk membeli rumah gitu. Yang kedua, tadi misalnya contohnya cicilan KPR-nya 3 juta per bulan. Dapat rumahnya di mana? Lokasi itu penting ya. Lokasi. Jadi kontrakan itu 3 juta adanya di mana? Kalau Anda rasa, wah kalau KPR rumah 3 juta dapatnya jauh banget, itu mengganggu mobilitas saya, misalnya mengganggu efektivitas saya dalam bekerja. So, apakah harus memaksakan diri untuk beli rumah jauh-jauh yang ujung-ujungnya nanti rumahnya nggak ditempatin, ujung-ujungnya malah kontrak gitu. Maka bisa pertimbangkan kalau misalnya 3 juta, ternyata 3 jutanya lebih dekat kantor gitu. Saya bisa melakukan hal lain gitu. Kalau tinggalnya itu lebih dekat. Oke, selanjutnya adalah harus pikirin juga cost opportunity yang tadi aku bilang. Jarak, waktu, ongkos, mental. Nggak semua orang soalnya punya kemampuan untuk bisa berdesek-desekan misalnya di KRL, dan itu nggak salah, balik lagi ke tiap orang itu sendiri. Ini sangat sensitif ya. Seperti pembahasan kita hari ini sangat sensitif. Terus yang terakhir adalah faktor lain, apakah udah urgent pekerjaan tetap selama 10 tahun ke depan gitu ya. Kalau misalnya dirasa, oh saya memang mau bekerja di tempat saya sampai beberapa puluh tahun ke depan, berarti kan nggak perlu pindah-pindah rumah lagi. Ya nggak apa-apa, silakan kalau udah urgent atau udah ketemu rumah yang suka banget, areanya tuh yang udah disuka banget, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pekerjaan aja masih kira-kira, oh kayaknya saya mau pindah nih ke kota lain gitu, ya nggak apa-apa sewa dulu. Lalu lihat apakah anak akan terus tinggal sama saya. Mungkin keluarga-keluarga tertentu udah memikirkan untuk anak-anaknya misalnya nanti kuliahnya di luar negeri gitu kan. Apakah perlu punya rumah yang besar-besar? Enggak, misalnya sekarang nabung aja dulu, nanti bisa kalau anak-anak udah pada pergi ke luar negeri, beli apartemen atau rumah yang ukurannya kecil khusus untuk berdua, oke? Yang terakhir itu harus menerima konsekuensi. Ini ada tetangga, tetangga dan lingkungan sekitar. Karena penting juga tuh ya, itu komponennya penting banget. Karena kita nggak bisa milih tetangga kita seperti apa, dan juga lingkungan sekitar kita seperti apa. Jadi pastiin kalau Anda mau KPR rumah ya, udah bayar bunganya mahal, pastiin memang Anda bisa terima konsekuensi apapun yang terjadi. Kalau Anda rasa, saya mau coba-coba dulu tinggal daerah ini sambil ngecek-ngecek tetangganya, ya nggak apa-apa sewa dulu. Bisa juga ya.